Oke, selamat datang kembali di podcast Tonggo Teparo, podcast kesayangan warga Bapak Tulung. Dan bersama saya Matali dan teman saya John Obi Mikel. John Obi Mikel pemain di Chelsea. John Obi Mikel. Dan hari ini kita Kedatangan tamu yang sebenarnya beliau cukup familiar, tapi ini luar Rembang. Di luar Rembang. Rembang malah asik. Kita tidak menyangka bahwa ada orang seperti ini di Rembang. Tapi kayak percaya gak hipnotis? Hipnotis. Tadi wong sing hipnotis percaya ra? Tapi aku ketipu tahu sih. Kowe tau ketipu. Iku dihipnotis ora? Dihipnotis Ora? Ya pasti kok dihipnotis ora, kamu nggak ngerti. Gue ngerti jawabane. Nah. Adil lebih baik undang bintang tamu sing. Oke. Kita panggil ini dia. Beri sambutan yang meriah. Oh, untuk Mas Nizar Saidan. Monggo Mas, silakan Mas. Geser aku. Bonekanya melaku, Pak. Wush. Laku pelajar dia. Iki anak barep. Anak bareng. Monggo Mas tengah Mas, Monggo. Mas. Monggo Silakan. tengah Mas, monggo Mas. Mas Nizar Saidan. Ini anak bareng. Iya. Ini enggak apa-apa beliau di belakang. Oh enggak apa-apa. Enggak. Udah biasa dia. Ini namanya siapa, Mas? Mukidi. Mungkin. Kalau lucu lagi lucu. Sih. Serius Mas, sampai gitu. Namanya serius. Iya serius. Oh, kira guyon nih, Bang. Kayak familiar ya nama. Oh, Mas kasih tahu, Mas. Beliau ini apa Mas sebenarnya, Mas? Oh, dia ini sebenarnya boneka biasa. Boneka kayu. Boleh dipegang. Boleh. Enggak bakal sawanan kok. Aman ya, Mas? Aman. Tenang, Mas. Coba, Iya. Mas. Panggo, Pak. Ojo. Kita tangan nih, Mas. Iya. Zoom, teman-teman, zoom boleh. Deket kayak di crop nanti. Enggak, dia tadi yang dipegang tangannya. Heeh. Tapi kakinya langkah loh, Pak. Kakinya tadi melangkah loh. Wah, iya tuh. Mas, Dia, Mas. Kakinya tadi melangkah. Sini boleh, Mas. Nah, gitu. Wih. Mas Nizar Saidan ini berarti aslinya Rembang, Mas. Iya, aslinya Rembang. Kelahiran Rembang asli. Nama panggungnya Nizar Saidan. Iya. Berarti jenengan ini Mas, berarti mentalis atau hipnotis atau apa Mas? Spesifiknya orang nyebutnya biarin apa, Mas? Spesifiknya ya tergantung yang ngejob aja. Ya, tapi paling banyak jobnya apa? Di trainer hipnotis. Trainer Trainer Iya. hipnotis. Berarti hipnotis sebenarnya ada berarti, Mas. Iya, ada. Ali itu sempat ketipu, Mas. Dia, Mas. Ketipunya seperti apa? Ya, Cerita. biasa kayak telepon gitu, Mas. Oh, dari telepon. Jadi Iya. langsung ke hadapan-hadapan gitu nggak pernah? Enggak. Dari telepon kayak apa? Ya kayak dapat hadiah gitu loh, Mas. Oh. Tapi posisinya pada saat itu memang aku bangun tidur, Mas, ngangkat teleponnya. Oh iya. Jadi belum sepenuhnya sadar gitu loh. Nah, itu Waktu kayak- itu ditransfer nggak? enggak sampai. Nggak sampai. Tapi sampai jalan ke ATM. Oh. Sampai di ATM aku tolol yo. Ngapain kamu di koning ATM? Tadi lihat ini bisa jalan kan? Iya, Mau iya. diajarin nggak? Boleh. Boleh. Di sini bawa apa aja? Bawa apa aja? Apa? Bawa apa aja? Maksudnya Barang-barang berharga kira-kira. Apa ya? HP. Nanti diajarin. Oke. Ini buat saya ya. Hmm. Oke. Ikhlas ya. Nah. Nanti diajarin tenang. Ada apa lagi? HP jam tangan bisa dilepas? Jam tangan. Iya bisa dilepas. Kayak kan mulai, Mas. Bisa ya. Apa? Ini podcast apa ya? Bisa ya. Buat aku ya. Iya. Ikhlas ya. Coba berdiri. Bisa. Ada dompet nggak? Nggak Barang-barangnya nggak ada. Nggak ada. Udah, Nggak cuma ada. ini doang. Cuma ini kontak motor. Kotak motornya apa? Supra, Mas. Mas. Supra, Mas. Enggak usah. Nggak usah. Udah duduk lagi. Gak gelem. Pilih. Duduk lagi. Nah ini contoh penipuan di jalan sebetulnya. Dia diiming-imingin sesuatu, orang kan secara shock ya kan, karena informasi yang didapat oleh otak itu terbatas. Misalkan 1 menit kita mendapatkan informasi 8 sampai 10 Iya. informasi Bukan secara kau. beruntun, Bukan otak itu akan kau. ngeblank. Ya. Makanya Ini dia kau, itu ini. biasanya langsung mengikuti arahan dari si penghipnotis. Oh gitu ya. Itu contohnya, Karena kan gitu. Tadi dari jenengan nanti diajarin. Nah, Iya nanti diajarin itu kan Kuncinya sudah itu ya? sudah punya sisi gelapmu itu udah mulai terbuka. Karena Rata-rata penipuan itu mengandalkan ya
Yang pertama sisi gelap manusia, yang kedua sisi terang manusia. Sisi terang manusia itu meliputi tentang kasih sayang, ya kan, rasa welas asih. Hadiah-hadiah. Hadiah-hadiah itu sisi gelap. Oh, sisi gelap. Karena dia kan memanipulasi sisi serakahmu. Iya. Pengen cepat kaya, masuk akal. pengen bisa ilmu sesuatu ya tadi kan, pengen bisa sesuatu. Nah, makanya HP dikasih, jam tangan dikasih, itu contoh, itu cuma contoh. Itu penipuan biasa, cuma memang tekniknya komunikasinya mirip hipnotis. Mirip. Tapi itu bukan hipnotis. Bukan hipnotis malah ya. Bukan. Nah, tapi penipuan itu mirip hipnotis. Makanya kalau orang Orang awam mengatakan Orang saya ketipu, dihipnotis, iya. saya nggak sadar dan padahal lain cuma sebagainya. ditipu tok ya, bukan Betul. hipnotis. Tipu daya Mas. Betul. Jadi pasti diiming-imingin sesuatu, entah itu apa. Contohnya kayak ilmu tadi kan orang pengen, wah, aku kalau bisa kayak gitu sakti. Wih, Pasti fanku banyak. Nah, itu cepet orang-orang seperti itu kita Langsung tipu. jamin Nah. Sesimpel Ini ini. dibagi-bagi. Oh, sebanyak Mas, sebanyak. Udah ikhlas. Udah ikhlas. Itu contoh. Habis itu kan misalkan aku pergi, sampai nggak bakal inget sampai 15 menit berikutnya baru inget tuh kok aku tolol banget ya. Itu tadi bener. Padahal dari lahir tolol deh Mas. Iya. Mas Izar, berarti Mas Izar itu pengen sejauh ini yang dilakukan berarti apa Mas? Hipnotis, mungkin skill yang sering ditampilkan Mas. Kalau yang sering ditampilkan ya hipnotis panggung biasa. Hipnotis panggung. Ya, hipnotis panggung atau stage hipnotis itu memilih orang-orang tertentu sebetulnya. Jadi di TV itu memilih orang-orang tertentu. Oh, Jadi saya. Berarti ya hipnotis di semua TV itu orang. tunjukan sebelumnya, di Iya. briefing dulu. Betul. Jadi di belakang layar itu sudah ada Deal-dealan. Iya, deal-dealan. Dan kita pun cari orang-orang yang fokusnya tinggi. Orang-orang yang cerdas. Atau Cara tahunya gimana Mas? Ya ada tes sugestibilitas namanya. Oh. Ya mungkin lewat ngobrol sebentar. Iya, bisa. betul. Misalkan kayak tadi, ini sudah pasti cepet. Karena dia tolol. Kalau orang-orang seperti ini, orang-orang yang nggak banyak berpikir, ya kan? Oh, gitu. Ya kan? Orang-orang yang nggak, kalau orang-orang tempatku sana bilangnya kan nggak kafir, kan gitu. Oh, iya. Kakean fikir. Ya kan, sekali dapat informasi, dia langsung dijalanin. Dapat informasi langsung dijalanin. Karena diiming-iming kok Iya, ajarin, kok apa-apa pokoknya cepet ya. Pelet Mas, santet kayak gitu-gitu jadi juga Itu, iya. iya, itu ada penjelasan ilmiahnya Penjelasan juga. ilmiahnya. Coba Mas, Ada. kasih tahu Mas. Jadi termasuk pelet, Ah. santet dan lain sebagainya. Itu kan masuknya ada di ranah metafisika. Ya? Metafisika. Metafisika itu adalah sesuatu yang di luar fisik manusia, tapi dia mengandalkan kekuatan pikiran manusia sebetulnya. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang magnetis, gendam, itu masuknya di ilmu juga? pokoknya gendam. gendam, ilmu pokoknya. Pelet, santet itu gendam. Oh, itu ilmu cara jenenge cara mind mapping ku yang dibahas tuh gendam sih lagi santet, pelet kayak Iya, gitu. itu cara sub-subnya. Jadi pokoknya dia itu atau konten dia itu digendam. Gendam itu kan hipnotis juga sebetulnya, hipnotis tradisional yang menggunakan energi. Oh, kayak gimana Mas? Bentuknya energi seperti apa? Maksudnya kayak apa yang dimaksud energi di sini? Energi itu contohnya ya kayak di alam semesta ini kan kalau menurut Einstein ya, energi itu tidak pernah berkurang dan tidak pernah bertambah. Betul. Kan gitu. Jadi energi di alam semesta ini banyak dan setiap energi itu punya program dan punya memori masing-masing. Nah, pelet itu fungsinya atau cara kerjanya. Ini cara kerjanya, cara paling gampang ya penjelasannya. Analoginya. Dia membuat energi tersebut dibentuk menjadi sebuah perasaan lalu dikirimkan ke target. Jadi yang pertama syarat untuk jadi pelet untuk memelet orang, kamu harus kenal dulu. Nggak mungkin kamu mau melet Agnes Monica, nggak mungkin. Karena nggak kenal. Iya benar. Nggak kenal. Iya, benar masuk akal. Karena ada lanjutan teorinya yang lain, pikiran manusia itu saling terhubung. Semakin dekat kamu, maka pikiranmu akan semakin terhubung. Makanya kadang-kadang kita sama temen aja ada yang chemistry-nya klop, ada yang enggak. Itu karena memang ketika pikiran kita sama, itu pasti terhubungnya lebih cepat. Iya, Mas. Itu. Iki sing digelek-gelek gini-gini ilmu iki lho. Makanya kayak bisa melet artis ning TV kan kamu. Ya Nggak nggak mungkin mungkin ya, gitu. masing-masing. Karena apa? Karena kita nggak punya koneksi di situ. Terus kalau santet yang sering terjadi di masyarakat itu adalah santet psikologis. Santet Rata-rata.
Orang yang mau nyantet pasti akan ngomong ke keluarganya si target, hati-hati anakmu nanti. Nah, iku. Hati-hati keponakanmu nanti. Hati-hati cucu-cucumu itu nanti. Oh, Itu adalah santet psikologis. permainan psikologis. Betul. Nah, ketika keluarga kita sudah punya ketakutan yang berlebih, ya kan, itu akan menjadi sebuah energi baru yang akan merusak generasi berikutnya. Kita dulu pernah dikutuk sama orang ini, kita dulu pernah dikata-katain sama orang ini. Nah, itu akan jadi program autosugesti ke dalam DNA kita, gitu. Itu yang akan merusak. Gokil. Tapi kalau yang katanya kayak di rumahnya ditanami apa gitu, itu emang ada fisiknya atau gimana? Itu termasuknya kan autosugesti, ya kan? Dan orang dengan budaya tertentu dikirimin dengan budaya yang lain dia nggak akan paham. Misal, contoh paling gampang ya, santet di Jawa. Santet di Jawa paling ngirim ini apa? Rumah kuburan. Tanah kuburan. Das ya kerbau, das kerbau. Das kerbau nggak di Jawa. Nggak di Jawa. Kan itu. Makanya kita lihat kan, santet di Jawa, kita kan katakan tanah kuburan kan ecek-ecek, ya kan? Katakan ecek-ecek. Terus kain kafan, paku. patok kuburan. Oh iya. Ya kan? Sama kembang 7 rupa dan lain sebagainya ditaruh di depan rumah. Halaman rumah. Atau di belakang rumah. Itu kalau orang Jawa yang ditargetin, dia akan kena. Karena apa? Psikologisnya dan kepercayaan dia dari waktu kecil sudah tertanam. Nah, tapi kalau misalkan dia datang, ya kan, yang datang itu orang Jawa kan yang jadi ditargetin. Dia bawanya ini kembang mayang. Ya kan, santet dari Kalimantan kan parang mayang kan gitu. Nggak tahu dia. Nggak tahu ditaruh di depan rumahnya. Ya nggak paham. Dipikirnya ini dapat dari mana, dibuang siapa, nggak paham. Jadinya apa? Nggak masuk karena autosugestinya nggak masuk. Gitu. Masuk akal. Karena psikologisnya dia nggak rusak dari gambar-gambar tersebut. Yang biasa dikirim ini biasanya apa, Mas? Terong pernah ada nggak, Mas? Soalnya pagar rumahku tahu dikirim kayak terong, Pak. Kalau sambelnya ora. Nah, kalau sambel enak. Kalau sambelnya itu yang Lamongan yo. Itu nggak umum ya, Mas. Nggak potong goku iseng paling gitu. Tapi tak buang akhirnya terong. Kalau makanya itu kan kita harus tahu juga psikologisnya orang tersebut. Misalkan orang Dayak kita kirimin santet Jawa, dia nggak paham. Dia nggak paham karena dia nggak tahu budaya itu kan. Betul. Nggak relate lah. Jadi orang Jawa dikirimin ada tahu-tahu ada kucing warna hitam sama putih dikubur dikasih di dalam kain warna merah gitu kan di depan kafe. Yang punya kafe itu ternyata orang Jawa, yang ngirim Cina, ya nggak masuk. Sia-sia. Gitu karena kepercayaannya kan beda gitu loh. Harusnya pitik ya, Mas. Pitik cemani. Nah, kalau ayam kan dia akan paham wah ini bahaya gitu. Kalau orang Cina kan kucing itu kan simbol hoki kan gitu. Betul. Nah, kalau dibunuh ditaruh di depan kafenya orang misalkan, berarti kan sudah jelas ini yang dimaksud adalah Cina. Orang Jawa nggak paham, ya malah bagus sudah dikubur kan gitu. Tapi neng cerita-cerita yang beredar ini kayak pernah ada yang di atap rumah yang meledak. Itu maksudnya apa itu, Mas? Maksudnya? Ya itu fenomena kalau ini ya, ini memang keajaiban itu ada kan gitu. Keajaiban itu terjadi karena pikiran kita terlalu percaya atau belief system kita sudah benar-benar menjadi iman lah. Saking percayanya gitu. Tapi itu butuh waktu yang lama. Misal ya, aku pernah beberapa kali pembersihan di rumahnya orang. Ini waktu jadi dukun lah. Sekarang masih kan? Sekarang masih. Waktu jadi dukun. Ya tiba-tiba itu sama temen juga kan gitu. Dia sampai heran, kok sampai ada ledakan di luar rumah kan gitu. Kayak gimana, Mas? Penjelasannya. Ada ledakannya. Jadi di situ karena memang yang punya rumah ini sudah punya ketakutan yang sangat ekstrim. Besar. Itu bisa memanipulasi alam semesta. Oh gitu ya, Pikiran manusia itu bisa memanipulasi alam semesta. Gitu. Karena kita ini sebenarnya kan satu kesatuan dengan alam semesta. Kita itu bagian dari alam semesta. Tapi kita nggak penting di alam semesta. Iya. Mau kamu hidup mau enggak alam semesta tetap berjalan. Nggak peduli Mas. Jadi jangan anggap diri kita penting gitu. Mas, ono iki Mas, ada orang yang tahu cerita nih wong ya Mas. Iya. Ono wong dikirimi telur tapi telurnya muter ning ngambang gitu loh Mas. Ono enggak Mas? Ada ya? Ada itu ada tekniknya. Apa itu Mas? Hah? Apa itu Mas? Itu ada tekniknya. Itu sulap itu. Itu termasuk trik apa? Trik. Jadi di rumah orang. Jadi yang ngirim itu bukan orang deket orang rumahnya jauh tapi mereka kenal apa. Telur muter-muter ning rumah. Kok dia tahu kalau yang kirim orang jauh? Ya enggak tahu sih Mas maksudnya. Artinya itu asumsi Iya. Tapi orang telur itu bisa Mas, bisa ngambang. Bisa. Itu ada tekniknya, ada triknya. Trik sulap. Trik sulap. Pakai drone, Mas. Enggak.
Ada trik sulapnya. Itu makanya kadang-kadang gara-gara orang kayak gitu yang ngirim orang jauh, yang ngirim orang ini itu kan kadang-kadang kita dibikin sama dukun-dukun tertentu ya kan. Jadi suudzon berjamaah. Orang deket lagi, orang deket lagi. Karena kita nggak tahu deketnya seberapa kan. Kan gitu, jadi kan suudzon berjamaah kan. Kita nuduh sana, yang sana nuduh sana itu. Padahal bukti akuratnya nggak ada. Nggak ada bukti otentiknya nggak ono ya. Mas, sebelum jauh-jauh Mas, dengan dari awalnya itu berarti Mas Nizar berkarir atau berkecimpung di dunia ini berarti di awal tahun berapa Mas berarti Mas? Di dunia hipnotis dan lain-lain ini Mas. Tahun 2006 kalau nggak 2007. 2006? Iya. Sekolah itu Pak. Sekolah Pak. Ya kan beliau Apa awalnya gimana Mas awalnya Mas ceritanya? Awalnya saya sempat pernah mungkin stres mungkin ya. Stres. Iya, stres. Karena waktu dulu 2006 itu kalau nggak salah waktu pokoknya ini loh ada kapal motor Senopati yang tenggelam. Oke, KM Senopati. Itu Senopati. pas itu pokoknya. Itu kenapa? Apa hubungannya Mas? Itu kok pokoknya Momennya itu, ketepatan itu momennya ya. itu. Jadi yang diingetin itu. Pokoknya tahun sekian itu lah. 2006 betul. 2006 kalau nggak salah kan. Nah, itu ada adikku kan masuk ke rumah sakit di ICU. Itu waktu dicek semuanya nggak ada penyakitnya. Gitu kata Dokter. Orang-orang medis waktu periksa di situ sampai dimasukkan di ICU itu masih nggak ada penyakitnya gitu loh. Terus ada orang-orang tua di rumah itu kan aku di rumah sendiri ditungguin sama bulikku karena orang tua kan nungguin di rumah sakit. Nah, waktu itu ada orang tua bilang kayak gini, itu kayaknya adikmu kena sawan. Waktu terakhir kan dibawa ke Tegal atau ke kebunnya Mbah itu kan terkenal angker. Terus disuruh nyeret bajunya ke kebun tersebut. Bajunya? Iya, baju yang dipakai waktu dia ke sana. Waktu dia kena sawan disuruh manggil gitu. Nah waktu itu jam 2 pagi kalau nggak salah, dianterin sama tetanggaku di depan rumah itu. Dianterin sampai di jalan, aku masuk ke kebun, seret. Ya mungkin karena dulu ya, kalau dulu aku mikirnya kan, berat banget ini, waktu nyeret itu berat banget. Jadi bukan kayak satu karung semen, udah kayak berkarung-karung semen, saking nggak kuatnya. Tapi kalau sekarang udah tahu kenapa. Kenapa tuh Mas? Ya kalau kan kita ceritain dulu-dulu. Ya kan? Nah waktu pulang, aku kasihkan ke makku kan, mak aku manggilnya kan, orang tua itu. Aku kasihkan mak, ditempelin ke tubuhnya adik, tiba-tiba adikku langsung kejang-kejang sadar. Nah itu di situ anehnya di situ. Jadi waktu dulu nggak percaya sebetulnya adanya makhluk halus, astral, energi dan lain sebagainya, nggak percaya. Yang menyarankan untuk nyeret baju tadi siapa? Orang tua. Nah, orang tua yang ada di kampung gitu. Karena mungkin dia sendiri nggak berani kan, resiko kan mungkin gitu. Jadi penasaran. Iya penasaran, jadi dilakuin. Dan ternyata waktu setelah itu sembuh, tapi malamnya itu aku panas. Gantian jenengan. Nggak panas, waktu panas itu aku mimpi datengin sama orang yang orang tidak terkenal. Yang orang tidak kenal, jelas Okay. Pakaian hitam-hitam, pakai topi di sawah itu apa caping. Nah, kayak gitu nantangnya bertarung. Nantang jenengan, nantang katanya gini. Kamu itu udah bawa yang aku bawa, yang sudah aku sukai. Kenapa kamu bawa balik? Jadi dia nantang bertarung di situ. Dan ini yang anehnya juga di sini. Itu pintu dikunci sama bulekku. Tiba-tiba aku di luar waktu mimpi itu. Itu di luar. Dengan keadaan aku bantingin jaket. Yang aku pikir waktu itu, kata bulekku sih jaket yang aku bantingin. Tapi yang aku lihat waktu itu anak-anak kecil lagi pegangin buahnya gitu, di pinggir jalan. Jadi aku bantingin, aku ajak berantem itu jaket kata bulekku. Terus habis itu setelahnya aku mimpi datengin sama orang-orang ya kan dari daerah utara pokoknya. Dia bilang dikasih doa. Itu ini buat ngelawan orang tadi gitu. Kasih doa tertentu. Itu bentuknya ada orangnya Mas? Ada bentuknya cuma ada orangnya cuma pakaiannya putih-putih jadi kayak bercahaya gitu. Kalau orang zaman sekarang bilangnya dapat wangsit lah. Gitu, ya kan? Tapi waktu dulu kan belum paham juga. Belum paham. Saya dapat doa jadi bisa dikatakan ini gendamnya gendam syariah. Doanya soalnya ini
dari bahasa Arab sana. Jenengan di Gue juga mau santai. Gendam Santai, syariah, pokoknya kan, kau gitu. bebas. jenengan dikasih bekal sama yang mimpi kedua ini, Bro. Iya. Nah, untuk ngelawan si orang tadi itu. Iya, yang Nah, orang tadi udah datang lagi. Ayo, tarung lagi. Itu. Ya dengan waktu itu ya masih berantem juga, berantem fisik karena kita nggak tahu kan gitu. Terus ingat, oh ternyata harusnya kan dikasih doa tadi mungkin ada fungsinya. Waktu dibaca ternyata orang tadi milih tunduk gitu. Nah, setelah beberapa minggu kemudian setiap ada anak kecil nangis, aku datengin, aku bacain doa tersebut, anak kecil tersebut diem. Terus aku makin penasaran kok bisa ya. Padahal kan aku nggak pernah berguru di mana-mana. Cuma gara-gara dapat mimpi dan waktu ketika bangun itu inget banget itu ayatnya, doa tersebut. Kok ketika aku bacain ke anak kecil, kenapa anak kecil selalu diem? Berarti doa itu sempat diaplikasikan ke beberapa pasien. Wah, ratusan orang. Sampai akhirnya Udah sakti, udah manggilnya sakti, wah ini sakti ya itu. Jenengan berarti sempat dipanggil Mbah Dukun di Bukan sempat sampai sekarang manggil. anggota gue manggilnya apa Mas? Ki. Ya ada yang Mbah. Mbah. Udah kayak mbah ya udah ya. Jangan lah. Usia kan baru 22. Kali 3. Kali 2. 20 kali 2. Setelah itu terus akhirnya tetangga sekitar akhirnya manggil jenengan di Ya setiap ada anak-anak yang rewel dipanggil. Itu dapat pasti titel dipanggil. Mbah Dukun dari situ ya Mas. Iya. teman-teman. Nanti orang-orang manggilnya jadinya mbah. Entah sejak kapan label tersebut itu jadi kayak nyaman gitu loh. Nyaman. Gara-gara setiap orang manggilnya gitu. Karena nek ning desa nek wis ngobati kaya ngono ya otomatis wae. Iya. Udah manggilnya udah Padahal ngono. kita sendiri juga kata kok bisa kan gitu ujung-ujungnya. Iya. Kok bisa ya? Momen apa Mas yang bikin jenengan yakin akhirnya kayak dalanku ning gini kayak Sebetulnya nggak ada yakin-yakinnya, sampai sekarang pun nggak ada yakin-yakinnya. tapi menghasilkan kan Mas iki Mas. Ya kalau menghasilkan. Jenengan dipanggil keluar kota. Iya. Mana aja Mas? Banyak dari di Batam, Kalimantan, Enggak, tapi Pontianak, sebelum itu Jambi. sebelum itu jenengan belajar dulu dong, enggak? Nah, betul. Nah, ini urutannya bener ini. Iya. salah aku. Gara-gara jadi bisa gendam syariah tadi kan. Iya. Gara-gara satu ayat tadi kan. Iya, gendam syariah tadi. Terus jenengan Terus belajar. penasaran kan kok bisa? Masa gara-gara cuma seperti ini bisa? Gitu. Carilah guru kan gitu. Lari ke sana, lari ke sini cari guru. Dan semuanya rata-rata penjelasannya masih ke klinik. Gitu, masih ke kepercayaan tertentu lah intinya. Sampai ketemu seorang guru ya kan yang dia memang legendanya Indonesia lah waktu itu. Sinten Mas? Boleh disiplin namanya Mas? Namanya Udah almarhum kan gitu. Almarhum sinten, Mas? Ada almarhum Pak Yan Nurindra. Pak Yanuar Indra. Terus Romo Dewa. Romo Dewa masih hidup sampai sekarang. Kan legend. Jenengan kepanggil beliau ya? Iya, Di Jakarta waktu itu. Wih, jenengan berarti ke Jakarta. Setelah Iya. rasa penasaran. Iya, rasa penasaran itu sampai kerja apapun dicelengi gitu loh. Ditabung untuk ke Jakarta. hanya untuk ketemu mereka gitu. Ternyata dapat penjelasan, ternyata itu semua adalah fenomena hipnosis. Hipnosis. Gitu. Buat yang belum tahu Mas, hipnosis dan hipnotis bedanya apa Mas? Hipnosis itu ilmu untuk mempengaruhi pikiran orang lain itu namanya hipnosis. Tapi pelaku yang mempengaruhi pikiran orang lain namanya hipnotis. Kayak aku tadi namanya hipnotis. Oh, jenengan hipnotis. Kalau ilmunya itu hipnosis. Terus kita kepanggil sama Romo Dewo, terus yang guru-guru jenengan tadi apa yang dilakukan Mas? Ya, mereka menjelaskan yang aku alami itu sebetulnya fenomena hipnosis. Termasuk doa yang didapat itu bisa dikatakan ada sebuah memori yang tersimpan di DNA kita yang tiba-tiba muncul waktu kita dalam kondisi trans. Kondisi trans itu kondisi hipnosis atau kondisi miripnya nggak sadar, tapi kondisi yang lebih sadar daripada saat kita sadar saat ini. Atau 9 kali lipat lebih sadar. Makanya dia bisa mengakses memori-memori yang tersimpan di DNA kita. Karena penelitian terbaru kan membuktikan bahwa satu DNA manusia itu menyimpan memori setara dengan 2 DVD player. Itu bisa jadi memorinya dari Dari buyut kita, ya. entah dari siapa kita nggak tahu. Itu bisa ke recall lewat keadaan trans tadi. Betul.
Makanya orang-orang tertentu dengan kepercayaan tertentu ketika dia dimasukkan ke dalam kondisi hipnotis yang sangat dalam, kadang-kadang ada yang merasa aku adalah reinkarnasinya mbah ini, saya adalah reinkarnasinya dewa ini. Ya enggak apa-apa. Bebas dong. Karena dia memorinya dia keluar ya kan. Iya, gitu loh. Ya masalahnya kan kita juga percaya seluruh dunia itu kan percaya kan sumber dari satu orang kan. Dari Adam semua kan percayanya kan seperti itu. Jadi bisa jadi kan Adam itu jadi dewa siapa di kepercayaan dia kan bisa jadi kan gitu. Karena memori dua DVD itu. Itu satu DNA, sedangkan di DNA kita ini kan di dalam tubuh kita kan ada triliunan. Iya benar. Itu loh. Terus dari situ jenengan mulai mendalami hipnosis itu ya? Iya betul. Mulai mendalami hipnotis dan semakin didalami semakin nggak paham. Emang gitu Mas? Emang gitu Mas? Ya memang gitu. Memang Semakin gitu ya? didalami semakin nggak paham. Mending belajar aja udah. Semakin didalami itu kita semakin nggak paham. Makanya ditanya kok yakin di sini? Ya sebenarnya sampai sekarang nggak yakin malah. Semakin kesini semakin nggak yakin gitu loh. Semakin tambah ilmu baru semakin Semakin kok nggak ini yakin. banget ya. Ya, manusia itu unik intinya kan seperti itu. Tapi sebenarnya pernyataan itu lucu tapi ya dalam juga sebenarnya. Karena kita semakin belajar ya semakin nggak tahu sebenarnya. Iya betul. Karena dari kata orang-orang bijak kan puncak dari pengetahuan adalah ketidaktahuan. Woi. Quote Mbah Nizar. Mas tapi nek ono wong sing ngaku-ngaku aku reinkarnasi dewa iki iku sebenarnya menurut jenengan gimana Mas iku? Bener gak Mas? Ono bener ya? Sing bener ya? Iya. Kayak yang kejadian anak sing ning Instagram iki lho kayak apa jenenge iki bayi iki iso cerita soal mbae biyen urip ning kono. Ono lho Mas beberapa Mas. Iya ada betul. Iku gimana Mas? Penjelasan yang mudah diterima gimana Mas? Ya penjelasan ilmiahnya itu tadi. Karena bayi di dalam kandungan, waktu di dalam embrio itu kan. Waktu masih embrio. Itu dia menyimpan memori kedua orang tuanya. Memori 100%. Oh iya tuh Mas. Dan Bapakmu kalau ben tau nyolong pitik eling kurang karo bapakmu. Gitu. Jadi waktu kita di dalam kandungan itu menyimpan seluruh memori dari kedua orang tua kita. Seluruhnya ya. Berarti orang tua kita dua-duanya ya kan menyimpan 4 memori dong dari mbah kita. Iya benar. Mbah kita berarti menyimpan 8 memori dong. Pokoknya kita ini selama 7 turunan itu menyimpan 5.000 lebih memori dari turunan kita. masalahnya itu tadi keluar ketika kita dalam posisi trance kan. Mas? Iya. Ya, dan nggak semua orang Bisa dalam masuk posisi kondisi itu. trans. Itu masalah. Kondisi trans itu sebetulnya kondisi yang sangat nyaman, sangat tenang. Seperti saat kita misalkan lagi sembahyang, lagi khusuk-khusuknya. Sudah nggak inget apa-apa, nggak denger apa-apa. Dan rasa itu nyaman banget, itu kondisi-kondisi trans. Untuk mengondisikan orang di posisi itu iso nggak Mas? Iso nggak? Bisa. Coba iso Bisa dilatih dilatih. nggak? Bisa dilatih juga. Ada latihan, banyak kan sekarang ada yang ngajak latihan bernafas. pernafasan. Ya, pernapasan perut itu kan membuat kita lebih tenang, lebih damai. Banyak oksigen masuk ke otak itu kan kita lebih tenang. Itu bisa menurunkan gelombang otak kita. Tran itu kan menurunkan gelombang otak kita yang saat ini ya kan. Di gelombang mana nanti masuk ke alfa, apa beta kan. Nah, kayak orang Kalau tidur normal itu masuknya di gelombang delta. delta ya. Nah, kayak orang-orang biasa gini jenengan bisa masukin itu. Ya bisa. Coba. Boleh dicoba. Mas Didin lagi boleh kasih mic. Mas Didin. Sini kursinya ini. Amit Banizar. Ini. Boleh dipraktekin. Nah, dia sing udah pakai mic udah. Terus nyala aja. Nyala. Jadi kondisi tran itu kan ketika kondisi itu di mana otak kita sangat fokus. Gitu. Jadi kita bisa benar-benar memanipulasi pikiran kita. Hyperfokus ya. Iya, betul. Dari tubuh kita itu bisa kita manipulasi melalui pikiran. Tuh. Contoh-contoh kondisi trans, ya kan? Contoh waktu ditipu itu kondisinya sudah trans, gelombangnya sudah turun. Itu pasti. Itu. Terus untuk ngetes orang itu kan kondisi trans misalkan. Bayangin Mas ya. Aku punya jeruk. Fokus. Punya jeruk nipis. Ya kan? Terus diiris. Hijau warnanya kan? Nah, diiris. Terus diambil. Terus Nah, dia neguk air liur itu berarti dia cepet banget fokusnya. Ini orang-orang cerdas. Amin. Cerdas. Alhamdulillah. Emang seperti itu. Jadi orang-orang cerdas itu seperti itu.
responnya cepat. Iya, responnya cepat. Jadi namanya kan sugestibilitasnya tinggi. Gitu. Wah, ngeri-ngeri step. Nggak usah takut, Oke, Mas, tenang. Boleh Mas, kasih sampel Mas, kasih tuh pertunjukan apa untuk Mas. Apa ya? Maunya diapain? Mau diapain Mas Din? Ya Pengen misal tangan nggak bisa gerak lah. Oh, gitu. Yang kecil-kecil aja. Ya kecil-kecil aja. Contohnya kayak gini, telapak tangannya digini, Oke. dirapetin. Nah, ya. Rapetin tekan. Terus katakan di tangannya, tangan menyatulah. Jadi tangan menyatulah. Nah, karena kondisi hipnotis modern itu adalah komunikasi dua arah. Itu. Jadi dia harus benar-benar mau. interaktif. Betul. Nah, kalau gendam atau hipnotis tradisional itu gendam ya. Gendam itu hipnotis tradisional. Iya, benar. Itu nggak perlu persetujuan. Satu pihak Tapi satu mempengaruhinya sisi aja. secara halus. Itu. Nah, ketika seperti itu terus bilang lengket, nempel jadi satu. Itu. Dalam pikiran aja, dalam pikiran. Nah, terus nanti kalau udah ngerasa lengket, coba dibuka dia lengket itu biasanya. Iya Mas. Anjing. 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 Iya Mas. Iya udah. Woi. Sakti bro. Balizer sakti Berat ya? Balizer. Berat. Tapi gak seberat beban hidupmu kan? Enggak. Alhamdulillah masih aman. Tenan Mas, apa tenan? Kayak geringgingin gitu loh Mas. Iya, Berat iya, ya. iya. Jadi Penjelasannya ilmiah gimana Mas? Lu memang orang-orang yang cepat masuk dalam kondisi hipnotis yang pertama kan semakin cerdas orangnya, semakin cepat. Kayak aku raiso ya Mas, tolol ya Mas. Terus kalau di Indonesia paling enak ya kan, kalau kita belajar hipnotis, kita cari orang cantik-cantik. Orang cantik-cantik itu pasti protektif pada dirinya. Makanya lihat kontenku semuanya cewek cantik kan? Iya. Itu triknya sebetulnya untuk hipnotis panggung, itu kita cari orang-orang cerdas sama orang-orang yang cantik kalau di Indonesia. Semakin cantik semakin protektif. Oh, iya, iya. Jadi dia semakin cepat masuk ke dalam kondisi trans. Ini kalau gini Mas netral atau Mas? Netral. Oh, netral. Aman. Ada lagi Mas. Trik lain Mas. Oh, lebih Mas. Ada lagi Mas. Ada banyak. Bisa lihat tulisan itu enggak? Itu angka berapa? 16. 16. Coba tutup matanya. Tetap arahin matanya ke sana ya, tapi tutup matanya. Ya. Nah, di situ masih kelihatan angka 16-nya? Enggak ya Mas? Nah, bayangin ada ya. Bayangin ada Ya, 16 ya. ada. Nah, angka 16 tersebut bisa ngunci matamu. Anjay. Nah, ya kan semakin mau dipaksa dibuka, semakin lengket, semakin nempel dia. Coba ya Mas. Ini Mas sudah ya? Iya. Oh bisa. Nah, bisa. Nah, udah diulang lagi berarti yang lain. Kan gitu. Iya, Jadi iya. manusia itu kan nggak robot. Jadi kita nggak bisa memastikan dia di sini bisa, di sini bisa. Karena manusia ada yang dari tangannya lebih bagus, ada yang dari matanya, ada yang dari telinganya, itu beda-beda. Nah, jadi kita kan harus tahu kita masuknya dari pintu yang mana. Itu makanya kalau di TV dia briefing dulu ya. Mas? Betul, makanya di belakang itu biasanya ditanya dulu orang ini dia fokusnya kemana, dia bagusnya di mata, oke kita mainkan di matanya. Itu orang ini bagusnya ternyata di tangannya kan gitu. Jadi kita bisa memanipulasi dia dengan cara di tangannya. Itu jadi bisa dibikin kaku, bisa dibikin yang lain sebagainya gitu. Matamu nggak bagus berarti ini Mas. Ya bukan nggak bagus, biasanya refleksnya lebih lambat. Kalau lebih lambat kita pun juga pakainya harus cara yang lambat. Oh gitu. Gitu. Contoh ya, misalkan kayak sampean ini kan berarti badannya bagus. Kan gitu. Dia pasti pede dengan badannya. Itu pasti. Iya Mas. Enggak sih. Nah, dia merasa dirinya ini mampu, kuat gitu pasti. Itu iya bener kan. Ya kan? Nah, karena dia kepercayaan dirinya di situ. Makanya yang kita manipulasi adalah yang paling dia percaya. Jadi seorang penghipnotis di panggung itu pasti kita cari tahu yang mana yang paling pas. Gitu. Ini ya coba pinggirin dulu. Iku nih. Nah, ya pinggirin ininya. Kopi ke iku nih girno. Iku nih kursi mejane be. Mejanya biar. Karena dianya kan merasanya kan kuat. Iya. Oh nih. Ya kan? Nah. Ini masih masuk di frame enggak? Kira-kira masuk ya. Coba berdiri di situ, Mas. Wah, kakus. Iya. Oh gitu. Kak kita dashboard Google ya kan? Kita menu masuk ora cek. Dicopot sih enggak? Dijupuk enggak apa? Dijupuk. Kepala enggak kelihatan. Ya kan? Diangkat.
Kemarin Terus dia sambil jongkok. Sambil jongkok? Apa sambil duduk? Enggak, berdiri tuh. Karena ini nanti jadiin kaku ya, tangannya di Biar belakang diambil sini. Ya. Di belakang sini. Nanti jadiin kaku, nanti tak taruh di sini. Lurus biar dinaikin sama orang. Tapi tetap sadar ya. Oke, sadar. Jangan dilemesin, biasa. Jadiin kaku semuanya, merem aja. Berarti bayanganku kaku, Mas. Iya, jadiin besi yang kuat banget. Bantu ngangkat ke situ Mas ya, kakinya nanti taruh situ. Agak maju dikit. Nah, udah biasa aja. Akuin. Nanti enggak kaku gimana? Nah, udah biasa. Oke. Kaku. Bisa karena kamu kan orang yang kuat, ya kan? Kuat. Jadi bisa jadi besi ini. Ayo, angkat. Coba iki. Masih merem ini, Mas. Oke, jenengan. Ya. Mikir jeneng Mas Mas Nizar. Kuat. Kuat. Tahan. Naik. Naik. Naik ke sini. Naik, iya. Duduk apa naik? Naik. Berdiri. Nah. Terus dengkul ya, terus dengkul ya. Udah, turun. Nah. Ayo. Udah. Nah. Jadi manusia itu bisa manipulasi tubuhnya. Coba kalau sampai biasa kayak gitu. Pasti langsung jatuh. Bukan karena ini pendek, Mas. Bukan, mau setinggi apapun sama sebetulnya. Emang di sini ada penyangganya kan enggak? Oh, duduk. Oke. Nah. Nih rasanya nih. Rasanya nih. Rasanya biasa aja sih, Mas. Iya, Nah. harusnya sakit ya Mas harusnya. Mas? Yo harusnya ya jatuh no. Berarti bukan karena ini pendek ya? Bukan. Oh, gitu. Bobot sampean berapa, Mas? Bobotnya berapa sama? 50. 50. Ini 1 meter lewat ya ini. Meter lebih, 1 meter Lebih. lebih. Tapi ya aduh mati. Kalau pendek harusnya kan misalkan di Saya- sini aja. Bayanganku, wah ini pasti gara-gara pendek gitu. Nah, enggak. Enggak. Mau panjang pun juga sama. Tapi ngerasa apa? Ya kerasa lah, Mas. Ya kerasa tetap kerasa. Cuma dia nggak akan merasa tertekan banget pun enggak. Iya. Tubuh manusia itu unik. Makanya orang-orang dengan kayak gini kan biasanya kita memanipulasinya apa? Hormon adrenalinnya. Oh, adrenalinnya Mas. Ya pasti dagdikduk kayak gini dia. Iya Mas. Itu. Udah disodomi deh. Karena hormon adrenalin itu kan membuat batas diri manusia itu kan naik. Melampaui batas diri. Iya. Contohnya, ya kan waktu kita dikejar anjing, kita bisa lompat Wah, betul. melewati tembok 3 meter. Padahal kalau Biasa, sadar biasa nggak mampu. Itu sederhananya. Itu manipulasi hormon adrenalin. Aku penasaran, tak cek videonya. Konten-kontennya Mas Nizar banyak di YouTube banyak. Banyak di YouTube banyak. Mas, masalah yang sering dibawa oleh klien jenengan yang untuk hipnosis tadi Mas. Apa yang sering mereka keluhkan tuh Mas? Ke jenengan apa yang masalahin mereka? Banyak sih Mas. Misalnya ya Mas. Yang paling sering apa yang paling sering Mas? Atau paling nyeleneh Mas? Kalau yang paling nyeleneh semuanya nyeleneh. Cuma ada yang nyeleneh misalkan kan orang udah lulusan atau masuk di rumah sakit jiwa itu banyak. Hah? Iya Mas. Iya, ada sampai berbulan-bulan di rumah sakit jiwa, terus ujung-ujungnya dibawa balik, ketemu sama aku, 2 bulan. Alhamdulillah, aku ikut gila. Tularan. Alhamdulillah, dia bisa diajak komunikasi, terus bisa bekerja dan lain sebagainya. Wong itu maksudnya terapi ya Mas? Iya, jadi maksudnya kan hipnoterapi. Hipnoterapi. Jadi terapi menggunakan metode hipnosis. Itu hipnoterapi itu terapi menggunakan metode hipnosis. Berapa kali Mas? Berapa kali pertemuan atau? 2 bulan itu setiap hari loh itu. Oh iya. Diajak ngobrol terus. Maunya kentir gak nyambung tidak ngobrol Ya, sampai bukan iso- cuma nggak nyambung. Hah? Misalkan ditanya, itu tadi kamu dari mana? Aku itu Narodo, Mas. Ya jadi wong edan Jadi, kan. nah terus berarti gowo Godo. pokoknya lucu, kayak gak masuk akal. Kita ngikutin dia lari lagi. Tambane. Gitu.
Kita ngikutin dia lari lagi kemana-kemana. Sampai neng level iku ya, Mas. Iya. Bisa sembuh dan satu Ya, dua makanya- banyak Ya, orang banyak. kayak gitu. Nah, makanya sampai kadang aku ikut gila kan gitu. Ya karena untuk Ngikutin mereka. ngikutin mereka. Tapi Gitu. nek Mas ODGJ itu kan kadang ada yang agresif ya, Mas. Nah itu agresif, yang agresif itu. Pernah bakar bank juga. Bakar bang. Bakar bang. Dia masuk rumah sakit jiwa itu gara-gara mau bakar bank, sudah dilemparin bensin banknya itu. Di Rembang atau di luar Rembang, Mas? Di luar pulau malah. Luar pulau. Jadi kan ke luar pulau atau Bukan orangnya orang datang ke sini. Ya. Membakar bang itu disiram bensin, Mas. Iya, udah mau Ditangkap dibakar. akhirnya. Dia Ditangkap sama divonis ODGJ nih. iya. Wih, keren. Sampai ke Mau nyoba? itu, Mas, mau nyoba, Mas. Enggak berarti kayak aku nek nonton kayak channel apa ya? Sinau Urip gitu. Iya. Iya. Itu kadang kan yang sangat agresif banget itu masih bisa, Mas. Ya masih bisa. Tergantung bagaimana orangnya agresif apa, kita kan harus cari celahnya juga. Makanya waktu dia agresif, dia pasti akan berhenti dulu, kita lihat celahnya. Pasti gitu. Jadi orang ini kalau kata orang Jawa kan wong itu ada pengapesane kan. Semuanya kan. Semua orang punya pengapesan. Jadi ini pengapesane di mana? Kan gitu dicari pasti. Yang sering pengapesannya orang-orang apa, Mas? Yang sering, Mas? Ya rata-rata ada ibunya, Oh. rata-rata. Berarti Kebanyakan. jenengan Agresif-agresif orang biasanya sama ibunya, biasanya dia nurut. luluh lah ya, Mas. Mas Didi kalau mau nanya-nanya boleh lah. Oke, di sini Mas ya. Boleh. Aku kan latar belakangnya kan bukan latar belakang sih, maksudnya profesinya kan sebagai MC gitu kan. Kadang kan ada di mana suatu saat kita itu mau perform, padahal kita sudah yakin, Iya. tapi kadang kita merasa ragu Down. gitu Mas. Nah. Tapi gimana sih caranya biar kita tetap stay berani gitu, biar tetap Oh. stay, biar Kayak salah tanganum karo di mana anta. Jadi sampai ini MC. Mungkin bisa jawab. MC, Mas. Saat Mas ini, Dudin ya. MC. Itu biasanya ya kalau yang biasa aku lakukan. Dulu aku malah pernah ini yang paling bingung ya. Iya. Ya namanya bingung pasti ada groginya. Karena pas ketika ngajar nggak ada satupun orang yang bisa bahasa Indonesia. Pernah gimana, Mas? Pernah. Gimana, Mas? Di Batam yang datang orang Cina. Wih. Bingung. Translate-nya gimana? Dia nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Melayu, dia taunya bahasa Cina. Berarti orang Belum Cina ada bener-bener Google Cina, Mas. Translate. Belum ada. Bener-bener Cina, orang-orang Cina. Iya benar-benar Cina. Nah di situ aku juga bingung, wah aku bisa ngajar nggak ini, gitu. Cuma waktu itu aku yakinkan dalam diri dengan cara bernafas, pernapasan perut ya. Pernapasan perut itu jadi kembangin aja perutnya, atau paling nggak teknik paling mudah di ajarannya orang Jawa ada banyak. Jadi lidahnya dia tarikin ke atas, Bidikin. terus tarik nafas dari hidung, masuknya ke perut itu. Oh gitu ya. Diafragma ya, Mas. Iya betul. Nah, orang-orang Jawa zaman dulu itu ketika Tapi meditasi kalau kayak gitu gitu. masuk semua Mas. Kayak gini. Belum tentu siapa tahu sudah penuh. Main musik. Terus siapa tahu udah penuh. Ayo. Penuh, Mas. Ini penuh ya asli. Ini belum penuh. Yang masih naga udara yang lemak. Nega, Mas, ngetak kayak Dudin. Aku ini sih Mas, masih kurang. Aku kan tadi posisinya masih merem ya, jadi Iya. belum lihat. Coba ada satu trik lagi nggak yang maksudnya lebih di luar Nurul gitu loh. Yang simpel-simpel ya, Mas. Yang simpel-simpel. Simpel. Mungkin apa dipraktekin ke yang lainnya aja, jangan ke saya. Kak kowe wae wae. Ada nggak Mas selain tadi? Atau tadi sudah cukup ekstrim? Ya tadi hitungannya kalau yang main biasanya kan ya seperti ini biasanya limbat yang main. Iya, kan? betul. Nah, Enggak tadi ekstrim sih tadi. Soalnya jarak sama ini, Pak. iya, panjang kan Lah, main. dia dhewe kudune amblong ini. Soalnya Iya. Nek, Apa dalam pikiranku tadi ini berhubung ini kan tumpuannya geger ya Mas, Oh, geger iya. sama kaki sin, jadi kayak wajar lah gitu. Tapi nggak tahu ya nanti di video. kita Iya, lihat gimana. karena kan di sini tapi nggak ada. Ini Iya, kan nggak ada ada. sendinya. Ini kan gantungan ya, Pak. Ada sendinya loh di sini. Tapi tadi naiknya di sini toh. Heeh. Iya. Coba nggak di sini aja tadi Mas. Harusnya main di situ. Coba. Pengen di situ tadi sebetulnya. Soalnya di sini kan masih ada yang nyangga gitu. Iya. Pengen di situ sebetulnya. tadi. Tetep aja atas, Pak. Sekalian sampean aja satu lagi gimana Mas? Nah, yang naikin so. jenengan. Oh, no. Soalnya kan sudah kelihatan dari fisik lebih mantep gitu loh. Tak perkosa ya ngomong lagi.
Next Mas Didin ke rumah Mas Nizar aja. Iya. Rumah Mbak Nizar. Oke. Ini cukup ya. Cukup Mas. Oke. Terima kasih banyak, Siap, Mas. siap. Thank you. Iya, siap. Thank you. Makasih. Terus tadi kan tanyanya yang paling unik kan. Ada bukan yang unik atau yang nyeleneh ada. Videonya apa? Tapi ada yang membuat si orang tua tersebut sampai nangis-nangis gara-garanya dia datang ke rumah. Si anak ini ya kan usianya kalau nggak salah 11 kalau nggak 12 tahun. 11 tahun. Iya. Cari Mas agak ke tengah dikit. Nice. Nah, 11 kalau nggak 12 tahun ya gitu waktu itu. Dia datang ke rumah katanya gini, anakku habis main di wisata ini gitu kan ya di daerah sini sendiri ya. Daerah Rembang sendiri. Taman Kartini. Nah, bukan. Tiba-tiba pulang kesurupan. Habis itu tingkahnya aneh. Ada orang tua datang ke rumah seperti itu. Ya kan? Dia mengatakan dia percaya adalah kesurupan. Gitu. Cuma waktu itu aku gali langsung. Punya kakak, punya mbak. Usianya setahun di atasnya. Langsung karena dari mimik mukanya karena kita sudah sering ketemu sama orang kan, yang namanya dukun kan tahu, bisa nerawang menurut dia. Jadi langsung aku tebak, waktu di dalam kandungan ada peristiwa apa. Langsung gitu. Terus dia bilang, "Loh kan bocah di dalam kandungan nggak tahu apa-apa, Mas." Di situ padahal aku belum ngorek keterangan sama sekali, si orang tua udah bantah. Udah denial lah ya. Di dalam kandungan kan dia nggak tahu apa-apa. Orang dia belum punya nyawa. Terus ya memang ada peristiwa apa? Terus dia jawab, waktu itu anak kedua lahir itu di dalam kandungan itu saya memang masih kuliah, Mas. Sampai sudah nikah. Nah, waktu itu saya berani sama orang tuaku. Ngeyel. Dikasih tahu orang tuaku ngeyel. Aku lebih manut sama suamiku yang sekarang sudah pisah. Jadi disuruh pergi ya pergi. Nah, terus tak jawab, anak kecil itu, Mbak ya, dari usia 1 sampai 8 tahun itu memang akan nurut sama orang tuanya. Yang dia lihat, yang dia percaya adalah orang tuanya. Setelahnya 8 sampai 11 tahun, dia sudah mulai, kalau anak cewek 11 tahun sudah mulai jadi jati dirinya sendiri. Jadi apa yang dia tangkap di dalam kandungan itu akan jadi karakter dia. Jadi kesalahan orang tua itu kan dia melihatnya kan temennya sekarang kayak gini. Enggak, di dalam kandungannya, karena saat ini yang terjadi itu karena inner child-nya biasanya. Pemrograman di dalam bawah sadarnya waktu masih kecil. Itu. Di dalam kandungan itu sudah masuk pemrograman bawah sadar, Mbak. Jadi anak tahu semua. Emang pernah mau dibuang? Langsung bilang gitu aku. Terus dia jawab, langsung nangis. Iya, Mas. Emang dia tahu? Ya tahu. Karena sampean wani karo wong tuamu yang pertama waktu dia di dalam kandungan itu semua masuk tersimpan di dalam memorinya. Walaupun di dalam agama kita kan dikatakan kan ketika usia 4 bulan itu ditiupkan nyawa. Sebelum usia 4 bulan itu dia sudah bisa menyimpan semua memori kedua orang tuanya. Itu kalau dalam sains kan. Jadi ada yang namanya entered brain, otak di dalam otak manusia. Itu menyimpan seluruh memori dari kedua orang tuanya. Jadi waktu dia di dalam kandungan kok sampean lagi nggak suka dengan orang tua, dia usia 11 tahun yakin nggak bakal suka sama sampean. Dan ternyata itu sudah sempat viral si anak tersebut karena setiap orang tuanya atau ibunya itu mau masuk ke rumah dia udah bawa pisau. Powerbang ya, Mas? Iya. Tak golek aneh. Sampai dibawa sampai ketika orang tuanya pulang ke rumah itu selalu dikawal polisi. Kasus kayak mana tahun biru iku yo. Ada seperti itu. Tapi tahu guru. Terus dia nangis-nangis, terus dia minta maaf. Gimana caranya biar anakku bisa berubah? Cuma seperti itu. Terus solusinya minta maaf ke anak. Walaupun anak itu nggak tahu. Tapi alam bawah sadarnya ngerekod Iya, orang tuanya betul. bilang apa. Nah, karena pemrograman atau yang kita lihat saat ini adalah pemrograman bawah sadar yang kita temukan di dalam dulu masa lalunya. Yang kita nggak pernah tahu kapan itu masuknya. Makanya kalau dalam ajaran Islam sendiri kan anak itu ketika usia masih kecil nggak boleh dibentak, nggak boleh diapain. Itu karena memang biar nggak rusak alam bawah sadarnya ketika dewasa. Itu. Tapi ngomong soal hipnotis ya dan dunia jenengan yang asli sedan. Ini sejauh apa karir di hipnotis jenengan? Sejauh apa? Mas Nizar berarti pernah diundang kemana aja, Mas? Kemana aja, Ngisi acara apa? Acara yang paling Kalau di dunia sulapnya pernah ngisi jadi openingnya Soundrenalin waktu dulu tahun. Wah, sorry Mas. Iya, 2000 berapa Mas?
2014 14 di Bali. kalau nggak salah. Di mana, Mas? GWK, bukan? Ini waktu itu di Batam, di Oh, di Batam. alun-alun. Oh, di Batam. Oh, Sondrenalin yang Iya, anu berarti, yang tour. yang tour. Ah. Jenenge apa cak jenenge cak? Gampang. Pernah opening di Iya. Batam. Opening Sondrenalin. Iya. Itu yang paling besar ya kan. Hmm. Karena aku tapi waktu itu nggak tahu kalau itu acara besar, nggak Event tahu. gede kan? Karena bayarannya murah. Promotore. Karena nggak ngerti kalau itu event besar, nggak Tapi ngerti. Mas. ada dokumentasi nih. Ada. Ada. Nah, masih ada belakang tulisannya Sondrenalin itu masih ada. Tapi kamera waktu dulu jelek-jelek loh. Iya, iya. Medicam. Berapa itu? 2014 ya. Kalau nggak salah 2014 kalau nggak salah. Batam. Terus gimana, Mas? Luar Kalau pulau, luar Jawa luar Jawa banyak ya? banyak. Batam dan lain-lain. Nah, terus di Luar ngajar negeri? 3 negara, Luar negeri mana, Mas? Malaysia, tapi nggak berani di Brunei. Itu aku. yang performa. Saya kenapa nggak berani di Brunei? Kenapa? Karena temanku pernah di penjara di Brunei gara-gara ngajar hipnotis. Oh gitu. Iya. Ada larangan dari pemerintah sana. Betul, karena dianggapnya hipnotis itu Menyesatkan. iya betul, ajaran sesat Ajaran, atau iya. mengandung sihir. Kayak mengandung sihir, Betul. melu satanis kayak ngono. Nah, tapi kalau di Malaysia, di Singapura kita diterima, tapi kalau di Brunei kita di penjara. Oh iya. Mas rokok nggak, Mas? Boleh, Mas? Iya, boleh ya. Boleh. Mau rokok, Mas. Ya, siapa tahu disensor kayak TikTok. Aman. Mas. Itu sebagai trainer apa sebagai Sebagai performer? Pesulap. Sebagai trainer hipnotis. Trainer hipnotis. Terus yang paling terakhir kemarin ngajarnya di Solo tentang terapi metafisika. Solo. Sing ajar Gibran loh. Ini kata-kata sing mbok ajar. Kayaknya ajarnya ini beda loh. yang diulang, Mas. Sing mbok ajar ini ada penekanannya. Kayaknya ajarnya ini beda. Ini maksud dari bahasa ajar. Indonesia dengan ajar bahasa Jawa kan Ah, beda. Maaf, Mas Gibran. Kan nggak mungkin nonton iki udah. Ya siapa tahu keluar. Ngerti, Mas. Ada judulnya lihat. santai Mas Gibran santai. Di Solo terakhir ya. Iya, Solo. Itu perkumpulan terapis dan metafisika. Terapis Yang- pijat Mas. Iya. Iya, terapis itu kan banyak kan. Iya, Terapis pijat kan itu terapis banyak. juga. Pijat yang bener namanya. Betul. Tapi bukan itu dong. Yang nggak ada plusnya ya. Iya. Iya, soalnya kan kata-kata terapis iki kayaknya wis negatif saya ya. Padahal Aslinya Kan kan enggak. memang beda. Jadi ada yang terapis itu kan ada yang terapi pijat, ya kan, pijat saraf, pijat tulang, kan ada banyak kan. Terapi Miss V ada, Mas. Ada kan. Ya, yang buat cowok juga ada kan. Pengalaman yang di luar kota, Mas, ngisi, Mas. Yang unik apa nyeleneh ngisi di mana terus acaranya kayak gimana, Mas? Waktu itu ketemu sama orang Singapura, pernah, ya kan, dia katanya bilangnya gini, saya baru ketemu Pak Nizar pertama langsung merinding di sini, energinya besar, gitu. Padahal dia nggak pernah belajar di Jawa dan lain sebagainya, kan nggak pernah, orang Singapura kan lebih cenderung ke modern. Harusnya ya. nggak relate harusnya ya. Harusnya nggak relate, gitu. Dia bilangnya kayak gitu. Padahal masih muda, waktu itu usianya sekitar 56 kalau nggak salah. Beliaunya Iya, yang ketemu. 56 tahun. Dengan masih usia Aku tetap 22. nom. Dari dulu sampai sekarang tetap 22. Tapi gak usia 40 sih termasuk 6 jelas, Mas. Iya. Terus yang pernah gara-gara mengisi kelas ya kan, ngisi kelas di situ ada orang non muslim, dia datang masuk itu cuma bilang, "Saya mau debat sama orang yang paling sakti di sini." Gitu kayak Mas. Iya. Terus waktu ngisi kelas langsung berhenti. Kau kasih meja, kita duduk bareng, kita diskusi. Waktu itu dia cuma bahas tentang sesajen. Sajen yang buat di puden-puden itu, Mas. Iya, dia tanya tentang itu dari Kacamata jenengan gimana? terus aku jawab kan. Selesai debat, dia bilang, "Pak, saya mau masuk Islam."
Woi. Ganjaranmu akeh, ganjaranmu Bener akeh. kan? Iya, bener. Akhirnya dia Islam sampai sekarang. Iya. Tapi jenengan menyaksikan apa denger aja? Ya memang menyaksikan juga. Masalahnya waktu di situ ada ustadz. Oh. Jadi sekalian kan di dalam kelas itu juga ada ustadz, itu punya pondok pesantren. Jadi sekalian kan gitu. Saksi dia sekalian, saksi dia ada. Keren. Tapi jangan bongkar-bongkar trik sulap enggak, Mas? Bongkar-bongkar trik sulap yang enggak yang sering dihiperbolkan di TV gitu. Membongkar trik sulap kayak misalnya ada video kayak pesulap merah gitu loh, Mas. Itu kan dia bongkar trik sulap gitu, Mas. Iya, itu sebetulnya kan kalau di dalam dunia magic sendiri kan ada namanya kode etik kan. Harusnya kita bermain sulap di tempat yang sama dengan trik yang sama itu aja Nggak kalau boleh. bisa dilarang. Iya. Kan gitu. Sulap merah kadang-kadang kan kayak kemarin terakhir yang Gunung Kawi itu dibongkar-bongkar bedekne yo. Itu kan Sebenarnya privasi kan- orang. Iya, sebenarnya enggak. Masalah iman itu terserah orangnya mau seperti apa. Kalau aku sih setujunya seperti itu. Masalahnya kita kan nggak, misalkan kita sama-sama Islam lah dari latar belakang sama-sama dari agama tertentu. Tapi kan ada dari wilayah tertentu yang sama-sama punya agama itu, ada yang meyakini hal yang lain. Tradisinya kan gitu. beda. Tradisi beda. Makanya kayak misalkan mau Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, Islam, terus ngasih sesajen ke apa pohon-pohon besar, ke aliran-aliran sungai, dianggapnya musyrik. Nah, terlalu ke sana. Iya. Tradisinya padahal orang masing-masing. Iya Mas. betul. Padahal kalau di Jawa itu kan semua yang kita lakukan itu adalah simbol sebuah doa. Betul. Dan ini juga yang saya jawab waktu itu usianya yang masuk Islam itu usianya udah 79 waktu. Wah, berarti Mas. Iya. Ya segitu kan emang senakal-nakalnya orang kan makanya ngajak debat. Puber 3. Nakal-nakalnya orang. Tapi kan. jenengan selain hipnosis tadi ya, kayak ada gendam juga ya? Iya. Gendam debus. Ini debus. Iya debus. Debus juga. Oh, debus juga, Mas. Debus tuh bener ya, Mas? Bacok-bacok itu bener ya, Mas? Ya bener, dibaca-bacanya bener. Pesonya beneran landep. Ya bener. Maksudnya sebelum dibacokin itu kan pasti dikebasin ke pelepah. Iya, bener, iya. Kalau aku biasanya pelepah ini Wait-waitan kelapa. lah. Kalau pisang kan nggak terlalu easy, terlalu Iya isi kelapa itu. Eh. Jadi kan kelihatan kalau itu benar-benar tajam. Terus Kelihatan. Tapi sebagian besar kalau debus itu lebih ke trik apa lebih ke hipnosis tadi, Mas? Teknik. Teknik sebenarnya malah. Kalau trik itu kan biasanya banyak juga yang pakai trik. Biasanya untuk pemula agar Lebih aman. ya lebih aman pakainya trik dengan cara ya tadi goloknya diganti. Untuk yang diiris-iris cuma timun. Nah, itu kan trik. Tapi kalau teknik ada cara beda level lah ya, Mas. teknik itu pisaunya bisa boleh dicek, pedangnya boleh dicek, cara ngirisnya yang beda. Kayak yang ditusuk-tusuk sini kan Mas. Ah, Nah, yang tadi Mas, yang peso Mas tadi Mas. Cara triknya gimana berarti Mas? Apakah diiringi atau di iya dimiringin. Oh, gitu ya Mas, ada ya Mas. Pas Apa gue baca dimiringke nek wonge gak Nggak paham juga. amatir ya tetep. Iya. Jadi arahnya juga beda. oh, arahnya beda. Itu ada seratanannya Mas. Nyeratan Iya. di pesone gimana Mas? Ada cara cayatnya ya misalkan diiris gini kan, nariknya ke belakang. Orang kan akan lihatnya kan dari kamera itu tetap gini, padahal dia ini ditarik ke belakang gini. Gini Mas. Heeh. Oh. Itu teknik kan gitu. Enggak lah kebacok tenan Mas. Nah, yang ditusuk-tusukin ini jadi ditusuk-tusukin ke pipi gitu. Iya. Gimana triknya Mas? Itu bukan trik, itu teknik juga. Teknik juga. Harus keberanian juga. Nah, iku sing gak wani ya coba ya Mas. Nah, balik lagi kan harus berani gitu. Dan itu emang tembus tenan ya, Ya Mas. tembus beneran. Serius Mas? Iya, bener serius bener. Ya, Tembus. yang penting dia enggak ngelewati saraf pun ya, Mas ya. Di sini nggak ada. Oh, enggak ada sini. Nggak ada. Oh, makanya Makanya nggak ada kan yang orang main debus ditunjukin ke sini nggak ada. langsung mati. Terus dia kan mikir kan di sini kan juga di sini nggak di sini. Iya, Ya kan di sini kan. Iya, di sini nih. Nah, di sini yo. Di sini lewat. Assalamualaikum. Iya, bener. Jadi ada spot-spot di tubuh ini yang sebenarnya kalau ketusuk atau kapan Caranya nggak keluarnya apa-apa. nggak bakal Karena- banyak gitu loh. Iya. Coba jangan. Orang peso. Makanya nggak ada orang apa main debus ditusukin sini nggak ada. Ya, Mas agak. Karena kan kayaknya ditindak ya gak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Sama itu sebenarnya kalau ditusuk ya waduh. Coba Tin. Coba. Ono ahline gak om.
UGD cedak ya kok. Tapi tetep loro nah iku, tetep sakit kan? Enggak. Ya sakit tenan Mas. Coba. Ada jarum enggak? Jarum. Enggak. Di. Jarum. Ono. Gak mungkin ono. Onjok. Gak mungkin ono. Gue iki ono. Gak mungkin. Rokok jarum ono. Terlalu ekstrim ini, kok di band YouTube. Berarti latihannya susah, Mas. Paku. Jangan kalau paku. Tetanus terus iku itu. Kalau jarum kan Iya. aman Iya, gitu iya. loh. Harus latihan dulu ya Mas berarti Mas debus Iya. Mas. Iya. Latihan berbulan-bulan ya Mas. Nah, kalau nggak latihan tahu-tahu perform ya pulang-pulang gitu masuk UGD. Mulai-mulai beobat. Selain debus Mas Nizar juga Mbah Nizar juga paranormal. Iya. Paranormal kayak paranormal experience gitu ya. Iya, paranormal itu kan para manusia normal. Parah manusia normal. Berarti normal dong. Ya normal. Lah kebanyakan orang-orang yang halusinasi ini malah menganggap dirinya paranormal. Mereka itu para abnormal sebetulnya. Yang Gak ada yang halusinasi. normal. Di sini ada ini, di sini ada itu, ya ada apa aja. Masa setan kok semuanya di Jawa seperti itu, di Kalimantan seperti itu kok beda-beda. Oh iya, ini penjelasannya gimana penjelasannya Mas? Ya setan itu kan Ning Jawa pocong misalkan. mengikuti Tradisinya. tradisi lokal. Kearifan lokal. Iya. Ya, Jadi, ning Jawa gak ono Kita kan kuyang, sudah dikasih tahu setan di Indonesia itu seperti ini. Di Jawa, awas keluar malam maghrib dibawa wewe gombel. Jadi wewe gombel itu yang seperti apa? Oh, yang seperti ini. Dibentukin kan? Iya, Nah, benar. ada kuntilanak di atas pohon, dia nggak bisa turun makanya nangis. Kan itu misalkan. Iya bener. Itu bener Mas. Iya. Ya kan dia nangis kira-kira nggak bisa turun. Gitu loh. Dia bisa naik nggak bisa turun. Pakai rok soalnya. Repot ya. Apa ini? Iya. Itu kan dibentuk dari pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran orang lokal. Karena kita sudah didoktrin tersebut, jadi alam semesta ini akan membentukkan sesuatu yang seperti itu. Nah, kenapa setan-setan itu biasanya munculnya di pas ketika tikungan? Kenapa tuh Mas? Nah, pas ketika di tanjakan. Iya. Kenapa seperti itu? Jembatan. Ketika siang hari, ya kan, di tempat-tempat seperti itu ada fata morgana. Fata Morgana. Maksudnya? Jadi kelihatan kayak ada asap ketika siang, waktu panas banget, ada asap kan di tiap tanjakan, tiap tikungan. Itu namanya kan fata morgana. Pas ketika udara jadi dingin, di situ akan mengeluarkan embun atau seperti asap juga kalau malam. Nah, itu akan membentuk sesuai dengan pikiran kita. Pernah lihat kan awan seperti bentuk kuda, awan Betul, seperti bentuk iya. kelinci. Ya sama seperti itu. Nanti gara-gara ini kena sorot dari cahaya bulan, ya udah jadi membentuk cewek. Ketika ditabrak ya asap. Karena ketika siang hari dia menyimpan panas dari matahari Betul. di ketinggian tersebut. Pas ketika habis hujan biasanya keluar setan-setannya akan keluar. Iya. Iya kan? Itu akan membentuk dari sesuai dengan imajinasi kita. Apalagi sekarang kayak orang kan gampang banget lihat kayak apa film atau video. Nah, zaman dulu kan orang nggak lihat ya. Iya betul. Itu termasuk kan hipnotis paling hebat itu ya layar kaca kayak gini. Kayak contohnya waktu ada penyakit tertentu gara-gara dipublikasikan banyak orang yang merasa kena, padahal enggak kan gitu. Nah ini. Itu hipnotis loh. Nah, termasuk ya. Termasuk hipnotis. Dia itu. memunculkan sugesti-sugesti. Betul, karena ketakutan yang berlebih itu jadi memunculkan wah kayaknya ini ciri-ciri yang pas. Wah kayaknya ini ciri-ciri yang pas. Kayak aku kena iki. Wah, kayaknya aku kena ini deh. Wah, kayaknya aku kena ini deh. Nah. Padahal aslinya sehat-sehat aja kan gitu. Mas, jenengan selain yang sudah disebutkan tadi, jenengan juga bela diri Mas ya? Iya. Bela diri itu ada namanya sendiri atau gimana? Ada namanya sendiri. Apa Tapi itu bela diri yang paling bagus dia menghindari orang bermasalah. Betul sih. Memang iya, ada orang mau cari masalah kita hindarin aja, pergi, udah selesai. Itu paling bagus. Kalau bisa jangan bermasalah itu Yang kan lebih gitu. tahu Cuma bela diri yang aku tekunin itu karena memang bawaan dari orang tua sih kan. Gitu. Orang tua itu kebetulan, ya kan bapakku itu guru bela diri asli Rembang. Bela diri asli Rembang. Iya. Loh, itu Dulu sih sarang sebenarnya, sarang sama sedan dulu. Patol bukan?
kayak patrol. Patrol itu kan di sarang perbatasan, ya Kan kan? beda bela diri. Nah, bela dirinya ini sudah masuknya si pencak sih, walaupun pencak sekarang kan sudah diklaim sama milik Malaysia, ya kan? Tapi waktu dulu kan pencak namanya tuh. Kalau sekarang itu bilangnya silat, karena ada jurusnya, ada kembangannya dan lain sebagainya. Berarti namanya apa Mas? Pancaroba. Pancaroba itu asli punya bapak jenengan. Iya, karena bukan punya bapak sih. punya Yang melestarikan bapak di Rembang. Itu. Tapi asli Rembang. Asli Rembang, aslinya ya sedan sama sarang dulu. Loh, kok nggak terdaftar di mana ya, Mas? Mas, aku tadi ngobrol di belakang layar sebelum in frame itu tidak tidak diakomodir oleh dinas terkait. Tidak, tapi waktu dulu kata bapak kan sama teman-temannya nih, bapak sama teman-temannya. Dulu tahun 83 itu pernah dapat diundang ke Idakop waktu dulu katanya dapat surat. Iya, Idakop dia bilangnya Idakop gitu loh ya. Katanya ada suratnya dulu. Cuma ya sampai sekarang yang namanya orang zaman dulu pindah sana pindah sini ya kan. Dokumennya mungkin sudah hilang. Sudah hilang. terus pelaku Dia bilangnya Masih? petok sih, petok katanya. Petok. Apa tuh Mas? Nama Petok itu ya surat bisa dibilang Oh, surat dari oh, iya. Idakop, petok sampai Idakop. diakui oleh Indakop Iya. bahwa ini seni asli Rembang. Iya, dulu 80-an. 83 kalau nggak Mungkin salah. udah hilang gitu. tadi Mas mungkin Mas. iya pelakunya juga kan Tapi sekarang masih nggak pelakunya Mas? Ya masih. Banyak Mas. Masih kalau di kampungku masih ada beberapa. Muridnya ada. Iya, muridnya ada. Oh, lah kok nggak nggak didata karo anu Dan ya, hampir sekarang ya? seluruh orang di Sedan itu yang tua-tua bisa pancaroba semua. Wah, iku jadi isi ono. Jangan salah. Tapi ke Mas iku ya. Jadi kita taunya tradisi asli Rembang itu ya laesan, terus ya sih? yang budaya-budaya itu Emprak, budaya-budaya, tapi pencaksilat ternyata nih ada asli Rembang berarti kan yo harusnya Mas bisa hidup, orang pelakunya masih banyak. Betul. Kalau layasan sendiri Bapak dulu pernah sih gini, waktu mau ya kan setruman kan. Setruman Layasan itu. Ya kan? Oh, setruman. Kalau orang Jawa dulu kan bilangnya kan setruman. Setruman, iya. Jadi waktu mau layasan ditandingin sama Bapak kayak itu wah bento. Gitu Bapak minggir. Oh ora sadar kok kon apa musoi kan ngono dulu. Laisannya kan masuknya lebih ke pertunjukan. Pertunjukan ya. Ya nggak harusnya ditandingin juga. Memang, tapi kalau zaman dulu ditandingin. Iya, ya. iya. Oh, iya. Ya, mungkin ya. Jadi memang dari misalkan dari kelompok mana itu nggak peduli. Jadi kelompoknya orang ini jadiin satu dulu itu. Jadi ditandingin gitu. Jadi Bapak pernah tanding sampai ke Tuban, Kerek, dari sampai Seruke, sampai sini juga, sampai Kaliori, Sumber. Itu dulu kayak gitu. Tahun segitu. Tapi masih ada pengajari, ada latihannya itu Ada. masih ada ya? Ada. Itu perlu diikut sih. Orang naik dinas ya, itu gak melo. Mas, terakhir Mas, dua pertanyaan terakhir Mas Ali. Iya. Untuk aku dulu Mas, pesan-pesan Mas. Pesan-pesan untuk teman-teman di Rembang yang mungkin setelah nonton video ini tertarik untuk berkecimpung di dunia Mas Nizar, atau sulap atau hipnosis dan lain-lain. Kira-kira Mas, pesannya untuk mereka yang mau mulai Mas. Yang mau mulai, yang penting berani aja. Hmm. Yang penting yang pertama syaratnya itu satu, masih hidup. Benar. Oke. Betul. Dua. Ya lumrahnya cara orang mau belajar itu seperti apa? Banyak kok belajar itu ada otodidak juga banyak kan gitu. Ya masalah bisa atau tidak kan urusan masing-masing kan gitu. Kalau otodidak. Ada gurunya ngapain atau Kalau kalau untuk saat ini mungkin kegiatannya Mas Nizar apa yang perlu diketahui banyak orang lah. kalau sekarang Iya. lagi fokus nganggur. tapi sekali job luar Jawa Iya, kan yo maksudnya. bisa gorep Tapi kalau di sasi, sini Bro. nggak ada ngajar gitu nggak ada Mas. Di sini nggak ada mas, karena harganya nggak cocok. Kalau ada yang cocok. Sekarang gini loh ya, kita masuk Iya. masuk akalnya kan. Iya. Gini. UMR Rembang berapa? Iya. 2-3. Nah, kan? Nah, padahal aku kelas umumnya paling murah aja lebih dari itu. Wah, ya wes itu loh. bener. Ya kan bisa dikatakan nggak masuk di akalnya kan gitu. Nggak masuk di logika kecuali misalkan kita masuknya ke Jakarta. UMR-nya kan besar, setengah dari UMR mereka kan dapet gitu Oh, loh. gitu. Berarti 2,5. Itu kelas umum. Kelas umum. Kelas umum itu banyak orang. Kalau privat kan beda. Kalau private lebih mahal. Tapi kalau misalkan kayak ada orang misalkan mau ngundang Mas
Nizar. buat perform atau apa gitu bisa dihubungi lewat mana? Di mana Mas? Instagram atau mungkin kontak person WhatsApp atau Mending di langsung mana? WA. Langsung WA. WA ada di sini nanti WA-nya. Iya. Kita kasih nomornya. Masalahnya nggak begitu main media sosial itu Oh, iya, hanya gitu untuk anak-anak itu keluarga. Iseng-iseng doang sebetulnya. Ya, nanti silakan teman-teman yang membutuhkan perform atau latihan dari Mas Nizar. Ya, atau Silakan. yang mau belajar. Atau Ya, belajar ya. belajar, Soalnya silakan. soalnya duitnya banyak pengen Atau- belajar ya Mas Yo. Apa ngerti Yang- ono wong daerah ndi kono sing pengen belajar debus apa? Bisa. Penasaran Dulu ada yang usia 40 tahun dari Banten Wih. ke rumah. ke rumah. Wong Banten sinau nekne ya. Iya. Wong Banten sinau nekne Mas Dari Nizar. Banten ke rumah tahun 2016 kalau nggak ada nggih. 2017. Itu dia sudah punya 25 guru katanya. Wih. 25 guru. Wow, Jenengan nabi yang kabeh, 25. Jenengan yang ke 26. Iya. Dan orangnya itu belum nikah usia 42 kalau nggak salah waktu itu. Hmm. Terus syarat terakhir dari aku, kamu bisa sempurna ilmumu ini, itu kan sambil bohong kan. Kamu harus nikah. Gitu. Karena usia segitu loh, dia masih haus ilmu. Iya. Nah, terus nanti gimana kelanjutannya hidupnya kan gitu kita mikirnya. Iya, iya. Nah, usia segitu masih harus ilmu sains apa teknologi masih nggak apa-apa Masih ya. nggak apa-apa. Mengikuti perkembangan zaman Iya, kan iya. gitu. Tapi kalau ilmu Spiritual. kayak gini masih umur segitu masih harus kayaknya Itu sudah bukan anak-anak lagi kan gitu, udah bukan main-main lagi. Kamu pengen sate itu usia 15, 16 nggak apa-apa pengen sate Nah, kan betul. gitu. Usia 20 udah mikir butuh uang, Iya. punya anak lagi, waduh. anak gelut yang dalam mending nyingkring. Itu bela diri paling ampuh. Oke, itu tadi nanti obrolan dari kita dari Mas Nizar. Kiai Mungkin- Ki. Oh, Kiai Ki. Dari Mbah, Mbak Nizar. Silakan kalau teman-teman mungkin berminat untuk belajar atau apapun nanti bisa dihubungin ke Mas Nizar sendiri. Ada WA-nya di sini WA-nya nanti Iya. Japri sama Bagi TV boleh? Boleh. Boleh. Silakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Tepuk tangan dulu Mas Nizar. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast Tonggo Tebaru. Wis. Nah, pakunya kan nggak sampai gantol, jadi misalkan nancep gampang dicabut. Ototnya kita ada. Ya kan, sekali nancep, dicabutnya. Oke, jaga apa gampang. jaga. Oke. Nah kan, Ambil jalan kau. Bentar. Wis angger on ge, angger on ge. Saya ngono di sini sih di Mas. oh juga boleh tahu. Enggak boleh tahu. Oh. Tapi gak didelokno sih iku. Dilihatin dulu ini. Ya, tak di lihatin sini. dulu. Ya kan? Wis Untuk menutup episode kali ini bersama Mbah Nizar, kita akan melakukan atraksi yang akan diteleni, yang akan diperagakan oleh Mat Ali. Boleh lihat atraksinya, Mas? Ini nanti di sini semuanya ada pemberatnya, jadi biar dia milih. Oh, ini Sengaja semua paper bag ada ada pemberatnya. Ada 4 paper bag di sini. Tapi yang ada pakunya cuma satu. Satu. Jadi Yang lain tenang. berat. Ini bisa dilihat pakunya. Cek. Jadi gini ngeceknya. Kan? Nanti rusak nggak ini? Apanya, Kayaknya Mas? gawat. Enggak apa-apa. Ya, ada bekasnya. Bekasnya. Gak usah mangkat juga sama ini. Jadi kita taruh di sini. Rupanya. Setengah tersiksa deh. Ada 4 paper bag yang isinya paku 1. Ya. Yang ngacak boleh orang lain ya, Mas? Yang maca harus orang lain. Acak kafe. Orangnya harusnya ngadepnya ke sana. Eh. Ya kan? Oke. Jak kain frame, Jak. Jaki kain frame, Jak. Mas Nizar ketutupan. Diacak ya. Alangin tuh kok gini. Aku boleh ya, Mas? Boleh diacak aja. Ngomong ngacak enggak? Ngacak. Main ngacak. Ada suaranya semua karena memang ada pemberatnya semua. Ada pemberatnya semua. Sengaja jadi biar orang itu bingung. Mampus. Aduh sing endi mau. Aku lali, Mas. Tadi tak penggangkan. Aku lali. Berarti ini salah satunya ada pakunya tadi ya. Ada pakunya. 1 dari 4 ini ada pakunya. Aku melok ngacak. aku. Satu ada paku, 3-nya beling. Kaca cuma kaca biasa. Akrilik biasa. Tapi dijamin UGD deket.
kan tadi menjaminnya kan cuma gini Ya, juga. oke, Dan oke, aku oke. juga menjamin pakunya kan licin tadi. Jadi misalkan ketancep mudah nyabutnya. Mobil urip sih, Bro. Mobil urip sih. Pernah lihat yang kayak gini kan? Iya, iya. Namanya permainannya Russian Roulette. Dulu itu Namanya apa, Mas? Russian Roulette. Russian Roulette. Ya kan? Russian Dulu Roulette. karena ada tentara gabut. Sebetulnya permainan ini terjadi sejarahnya karena gitu? tentaranya gabut. Hmm. Nah, jadi dia ditugaskan di camp, nggak ada perang, nggak ada yang lainnya, terus gabutnya seperti itu. Jadi waktu dulu pistol diisi 1 peluru, diputer, tembak. Karena kita kan nggak punya senjata di Indonesia, jadi pakainya gini aja. Di Indonesia kan lebih banyak pakunya kan, semuanya dipaku. Kuntilanak aja pakai paku kan. Terus nih, Nah, sekarang tugasnya cuma milih, milih. ya kan? Percaya sama saya pernah main ini 8 kali dan gagal 7. Setidaknya pernah berhasil 1 kali. Waktu berhasil itu pakainya semangka sih, bukan manusia. Tapi mudah-mudahan ini berhasil. Ya, kalau enggak gitu ya paling kalau misalkan gagal juga wajar karena sudah 7 kali. Rupanya alis, rupanya korek. Di antara 4 ini pilih yang mana? Pilih. Asal nunjuk aja, Maksudnya saya milihnya yang ada pakunya. Ya terserah kamu mau pilih yang mana pakunya atau enggak. Saranku sih sing ono Mau yang pakune. mana? Saranku sing ono pakune sih. Udah pilih dulu satu. Kayak ini dia. Ini. Yakin? Iya. Tepuk ini, Mas. Sampai apa aku? Kowe kabeh kan, kudune kowe kabeh kan. Hei, kaget aku ya, Cuk. Sekarang kok kemungkinannya kan Tinggal 3. 30% Saya lah pakune. milih aku mau lho, Pak. Saya milih aku. salah sendiri gak cepet jawab. Tangannya pegangin, tangannya jangan pukul kayak tangannya, Mas. Nah, Tangannya. sekarang pilih lagi yang mana? Yang mana? Gini. Mana? Yang mana? Yang mana? Ototnya bentuk kabeh sudah. Belajar ototnya. Kayak gini biasa gini. Gini. Santai. Mas, dingin. Gak masalahnya pakunya tenanan kok. Tajiro lupat mau 6 2 9 10 iki. Ini. Yakin? Belum. Yakin? Gak mau ganti. Gak mau ganti. Gak Yakin ya? yakin. Ah. Tinggal 2. Yang mana? Turutuk iki. Kemungkinan berhasil 50%. Tadi kan kecil-kecil. Kemungkinan berhasil ini 50%. Ya harus aku sing milih, Mas. Iya. Cara iki, Mas. Ya gak apa-apa, pilih Mas. Pilih Sumpah, yang Mas. mana? Pilih. Sumpah, Tapi kan nggak. ke tangan nih. Ayo cepet. Sumpah. Iya. Berarti sing tak pilih kan sing ono pakune harusnya kan. Ya harusnya iya. Ben mencelakai dekne. Iya. Sing ono pakune koyo iki, Mas. Iki. Ben merasa bersalah nih. Iki berlaku. Nek ono apa pun aku sing salah aku, Mas. Ya enggak. Kan dia sudah memilih. Oh, iya. Udah setuju kan sampai disuruh. Setuju, Bro. Ini ya. Iki. Yang ini ya. Yakin gak mau ganti ya? Gak terserah iki, Mas. Loh, tenang. Kamu Kamu aku piye ono popone aku. pasrah iki ya. Pasrah ya. Iki ya terserah iki. Boleh. Kok aku ragu iki? Kayaknya hawane ada iki. Ya cuk, nek Mas nek kena piye? Aku tanggung jawab aku. Wedi aku. Wes yakin pindah ya? Aku sembarang, Mas. Terserah iki kowe. Asli masih bayar aku sampe. Rumah sakit aku jacuk. Pindah ya? Beda ora. Mau pindah? Udah, ora. Si kowe Mas, kau Mas. Sing iki. 500.000 aman ya? Enggak sampai nyabut tok lah, enggak apa-apa. Nyabut tok enggak usah ke rumah sakit. Cendet kau. Mau aku meringkit Maju tau. dikit. Oke, udah dingin banget. Duduk. Akunya ada di sini. Ngetokno kok angil men. Wes. Coba Mas.
Kan wis kelihatan nih lho. Oh, tenan iki.